Hingga 29 Oktober 2020, pasien positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 448.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.701 orang meninggal dunia. Masih merebaknya virus COVID-19 membuat pemerintah mengerahkan seluruh daya upaya untuk melindungi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menyediakan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Rencananya, pemerintah akan menyebar 9,1 juta vaksin COVID-19 mulai November mendatang. Saat ini, uji klinis terhadap vaksin yang akan digunakan tengah dilakukan untuk memastikan efektivitas, manfaat, serta khasiat dari vaksin yang akan digunakan. Tim Liputan melaporkan. Nah, Good People, untuk membahas soal vaksin pencegahan COVID-19, kita sudah tersambung dengan Profesor Sujatmiko, anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Rahma. Nah, baik, Prof. Iya, langsung saja kali ya, Prof ya. Sekarang ini kan yang namanya uji vaksin COVID ini masih terus dilakukan. Nah, menurut Anda sebagai seorang pakar, bagaimana Anda melihat tahapan dari uji klinis ini yang sekarang ini masih berlangsung, Prof? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan Rahma, barangkali pemirsa TVNet perlu ingat memperhatikan bahwa setiap hari 100 orang Indonesia, lebih dari 100 orang Indonesia meninggal setiap hari karena COVID. Dan jutaan keluarga di Indonesia ekonominya makin terpuruk. Oleh karena itu wajar kalau pemerintah di semua negara termasuk Indonesia berusaha menghentikan pandemi COVID dengan melakukan PSBB, kemudian testing, ya, tracing, treatment, dengan pakai masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan dan hindari kerumunan. Tetapi upaya itu tampaknya belum berhasil sampai sekarang. Makanya lebih dari 100 orang Indonesia setiap hari meninggal karena COVID. Nah, oleh karena itu, semua negara yang angka kematian masih tinggi, termasuk Indonesia, menambah lagi satu kegiatan, yaitu dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi. Nah, imunisasi yang sekarang sedang di Indonesia sedang dilakukan uji klinik di Bandung itu sudah melibatkan sudah mencapai fase yang ketiga, uji klinik fase yang ketiga. Nah, fase yang sebelumnya di mana di Cina itu dimulai dengan binatang dulu, binatang tikus, dicoba dulu vaksin kepada tikus, mencit dan monyet. Kemudian binatang itu dipaparkan pada virus corona, ternyata mereka mampu bertahan. Setelah itu diizinkan pada fase yang pertama. Di sana di Cina juga pada 143 orang dewasa yang diberikan vaksin tetapi tidak dipaparkan pada virus corona, tapi diukur kekebalannya nanti. Dan kemudian ternyata aman, dengan 143 itu aman, maka lembaga-lembaga penelitian dan pengawasan di Cina mengizinkan untuk fase 2. Fase 2, 600 orang dewasa diberikan vaksin itu selama 2 kali, juga aman, ada keluhannya hanya demam sedikit, bengkak sedikit, dan titer kekebalannya itu meningkat antara sekitar 27 sampai 60 nilainya, tetapi itu meliputi 97% dari mereka yang diberikan vaksin itu terjadi peningkatan yang bermakna. Nah, oleh karena itu di Cina diizinkan untuk fase 3. Nah, yang di Bandung itu uji klinik fase 3 sebanyak 1.620 orang dewasa. Saat ini menurut laporan teman saya Prof. Kusnadi yang ketua tim di sana, sudah 162 itu diimunisasi, ada yang sudah baru 1 kali, dan 1.500 itu sudah 2 kali. Dan sampai hari ini menurut beliau itu jarang yang keluhannya hanya bengkak, demam, ada yang wasir, tapi tentu tidak ada hubungannya kalau wasir ya. Ada yang pindah kota, karena pindah kota jadi berhenti. Dan penelitiannya bukan hanya di Indonesia, tetapi di Turki sebanyak 13.000 orang dewasa. Di Brasil 9.000 orang dewasa, di Bangladesh 8.000 dan juga di Chili itu. Jadi kalau melihat urutan itu sudah lazim seperti halnya vaksin-vaksin lain yang sekarang kita pakai di Indonesia. Itu kan semua juga melalui fase-fase itu sama kira-kira. Begitu. Nah, kalau misalnya dikatakan relatif aman, Prof, tetap ada resikonya tidak sih, Prof? Apalagi mungkin masih ada perdebatan, masih ada mitos, kabar negatif soal vaksin. Jadi meskipun sudah dikatakan aman, resikonya apakah tetap masih ada dan bentuknya seperti apa? Seperti halnya kita makan cabai bisa kepedesan, bisa sakit perut. Makan ikan kita bisa kena duri.
semua di dunia tidak ada tanpa risiko. Tapi risikonya jauh lebih kecil daripada bahaya penyakitnya. Kenapa? Yang bilang situ siapa? Tadi penelitian fase uji klinik fase 1 dari 143 orang aman ternyata. Dari yang 600 juga yang di Cina juga aman. Kemudian yang di Indonesia yang 1620 menurut Prof. Kusnandi juga belum ada yang berbahaya. Demikian juga di Turki, kita tunggu berita di Turki, di Brasil. Jadi yang mengatakan adalah yang melakukan uji klinik, bukan asumsi, bukan perkiraan. Jadi berdasarkan itu aman, paling-paling risikonya tadi sementara ini yang laporan dari Indonesia maupun Turki itu bengkak, ya Brasil juga demikian bengkak, demam sedikit, seperti vaksin-vaksin lain yang selama ini sudah kita pakai sejak tahun 60-an. Gitu, Rahma. Baik, jadi seberapa penting sih Prof masyarakat itu harus menerima vaksin? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sudah walaupun ada PSBB, ada testing semua yang positif diperiksa, kemudian yang nggak positif dikarantina, teman-teman yang satu rumah, satu kantor segala macam di tracing lagi, yang positif juga dikarantina, yang sakit diobati, kemudian 3M, pakai masker, jaga jarak, masih tetap ternyata belum menurun, kematian tetap setiap hari 100 orang Indonesia meninggal, lebih dari 100. Nah, oleh karena itu, berbagai negara termasuk Indonesia, kita harus mencoba berikan vaksin, tetapi vaksin itu pun kalau baru efektif kelihatan kalau bisa mencakup 60% sampai 70%. Tetapi vaksin yang diuji di Bandung maupun yang di Cina tadi fase 1, 2, 3, sementara ini untuk umur 18 sampai 59 tahun. Jadi 70% dari mereka itu yang kita kejar. Kita ke pembahasan berikutnya nih, Prof. Ini soal herd immunity ini juga ramai dibicarakan. Apakah betul ini yang kemudian akan bisa menyudahi pandemi, Prof? Jadi pengertian herd immunity itu yang berkembang tuh macam-macam, yang banyak, yang keliru, akhirnya salah. Jadi intinya bahwa supaya pandemi ini menurun, seperti halnya pandemi influenza tahun 1918, 1914, dan juga kemarin ada flu burung, kemudian dan sebagainya. Itu harus kekebalan di masyarakat harus tinggi. Tinggi, ada yang bilang 60%, 70%, tiap penyakit berbeda-beda berapa dibutuhkan. Nah, untuk sementara, karena ini penyakit baru COVID ini, dianggap kalau 67 sampai 70% masyarakat di Indonesia sudah kebal terhadap COVID, maka pandemi akan pelan turun. Nah, bagaimana cara mencapai 60-70% tadi? Yaitu tadi tracing, treatment, kemudian tes, tracing, dan treatment, pakai masker, dan diimunisasi. Dan imunisasi harus mencapai 60-70%, itu akan pandemi pelan-pelan akan menurun. Jadi walaupun hari ini diimunisasi, tidak langsung hari itu boleh buka masker, tidak. Karena apa? Harus mencapai banyak dulu cakupan imunisasi supaya virusnya nggak bisa menular lagi. Mau menular ke si A, udah si A sudah kebal, pindah ke B juga sudah kebal, ke C kebal semua, sehingga nggak bisa berkembang biak lagi. Gitu. Baik, Prof, ini semuanya. Baik, sebagai penutup saja, Prof, mungkin boleh singkat, sembari menunggu nih vaksinnya selesai, keluar, siap diedarkan begitu, apa yang harus dilakukan pemerintah juga masyarakat? Ya, pemerintah tugasnya melakukan testing, menemukan orang yang positif, kemudian dikarantina yang positif, tracing, teman-teman yang kontak itu diperiksa lagi, yang positif juga dikarantina, yang sakit diobati, itu wewenang pemerintah. Nah, masyarakat, ya, tadi tepat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan pemerintah sekarang sedang sibuk lagi menyiapkan imunisasi, bagaimana vaksin, dan bersama-sama dengan teman-teman dari FK Unpad, dari Prof. Kusnadi dan kawan-kawan, dan Bio Farma, itu menyiapkan vaksin yang akan dipakai di Indonesia. Nah, kalau cukup, itu cukup dari situ. Kalau nggak cukup, mungkin pemerintah akan mengimpor dari negara lain, tetapi juga yang sudah dilakukan uji klinik fase-fase itu dan sudah terbukti aman di negara masing-masing, mungkin nanti akan dipakai di Indonesia. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Profesor Sujatmiko atas informasinya. Sudah lebih tercerahkan kita semua. Terima kasih, selamat siang, Prof. Terima kasih juga, selamat siang, Rahma. Alhamdulillah. Baik, good people, demikian perbincangan kami vaksin untuk pencegahan COVID-19 yang saat ini tengah disiapkan pemerintah. Ya, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Good people, ayo kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Rahma Hayuningdia dan sebelumnya ada Dea Gita, pamit undur diri. Selamat siang Indonesia.